Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah yang menyampaikan usia kita pada hari yang hari keberapa nih? Lupa ya? 10. Ada yang mulai Rabu, ada yang mulai Kamis kan? Kalau Kamis berarti hari yang ke-10, Rabu hari yang ke-11 berarti. Semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Ta'ala. Kita juga mohon kepada Allah, semoga Allah SWT selalu jaga semangat ibadah kita sampai selesai Ramadan. Ini udah banyak yang ini kayaknya nih ya, udah capek kayaknya. Kita melanjutkan apa yang kita bahas pekan yang lalu terkait dengan metode Ramadan untuk kita bisa meraih ampunan dan takwa. Jadi memang orang yang bisa istiqomah melakukan satu perkara, apalagi Ramadan ini kan panjang sebulan. Itu pertama orang yang tahu target dari Ramadan sendiri. Dia tahu targetnya apa. Yang kedua dia tahu metodenya untuk mencapai target itu. Agar ada ruhnya, agar apa yang dilakukan itu punya ruh, punya spirit. Orang yang tidak tahu target suatu perkara, dia nggak akan bisa istiqomah. Paling ke bawah angin aja kan. Atau yang disebut dengan apa yang disebut dengan angan-angan teh ayam, bahasa orang kita jelek banget ya. Udah angan teh ayam pula lagi. Istilahnya itu benar-benar tuh ya, anget-anget teh ayam. Karena teh ayam tuh pas keluar tuh anget, habis itu deh. Tuh ada anak di atas tuh, di atas di belakang. Nah jadi kita harus tahu target. Target Ramadan itu cuma 3 utamanya ya. Pertama, bagaimana kita dapat ampunan Allah. Emang bisa kita tanpa ada amal, tanpa ada ucapan, tanpa ada perbuatan dapat ampunan? Enggak bisa. Karena ampunan Allah itu terkait dengan ucapan dan perbuatan. Ya kan? Jadi kenapa kita contohnya, kenapa kita harus istighfar? Ucapan kan? Astagfirullah. Ya. Bisa nggak kita dapat ampunan tanpa istighfar, tanpa melakukan satu amal yang akan menghapus dosa kita? Nggak bisa. Kita diam aja nih. Saya jadi orang baik aja, nggak korupsi, nggak minum khamar, nggak judi, diam aja, nggak dapat. Perlu ada action, perlu ada amal. Makanya di surah Al-Asr yang terkenal itu Allah mensyaratkan 3 hal kan, untuk kita bisa sukses, untuk kita bisa terhindar dari kerugian. Ya kalau kita diam aja, rugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Siapapun dia, hatta Nabi, ya, dia bisa merugi. Nabi ini bisa merugi, apalagi kita nggak Nabi. Kecuali, nah ini kecualinya kan, illa yang pertama apa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Beriman itu kan 3 hal: diyakini di hati, diucapkan di lisan, diamalkan dalam perbuatan. Ya. Orang beriman diam aja nggak cukup, nggak cukup. Maka illal ladzina amanu. Yang kedua apa? Wa amilus shalihat. Nah ini Ramadan ini penuh dengan amal soleh. Siang, malam, pagi, sore. Jangan diisi dengan tidur aja. Oh tidur berpahala. Dari mana dalilnya tidur berpahala?
Beramal aja kita kalau gak ikhlas gak dapat pahala kan. Apalagi tidur. Itu ajaran yang menyesatkan itu. Allah nyuruh kita beramal, bukan untuk tidur. Tidur itu udah amal, kecuali tidur yang memang kebutuhan kita. Seperti kita tidur malam, di malam hari kita berdoa kepada Allah sebelum tidur, niat agar kita sehat, nanti bisa ibadah lagi. Itu ya pahala. Tapi konsep tidur aja berpahala, nanti tidur sepanjang hari nanti. Siang malam tidur ya. Ya kan? Nah, dan yang ketiga apa yang menarik nih? Watawasau bil haqqi watawasau bis. Kenapa watawasau? Tawasau itu lisan, amal lisan. Saling menasihati dengan hak dan dengan kesabaran. Konsepnya hak dan harus jalankan dengan sabar. Enggak boleh angan-angan ayam. Salah satu ciri orang sabar itu orang continue, tidak terpengaruh oleh situasi dan lingkungan. Orang mau ke masjid, gak ke masjid, dia tetap ke masjid. Itu orang sabar tuh. Orang mau tadarus, tak tadarus, dia tetap tadarus. Orang baca Quran, dia tetap baca Quran. Itu orangnya orang sabar itu, continue. Tapi harus konsepnya benar, gitu kan, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, orang-orang yang tadi tidak tahu target, ya dia nggak bisa sabar, nggak bisa terus menerus. Pertanyaannya adalah kenapa Ramadan targetnya ampunan? Emang sebesar apa sih fungsi ampunan dalam kehidupan kita? Nah, ini juga pertanyaan kan. Ampunan itu kunci masuk surga. Loh, kalau kita nggak dapat ampunan Allah, nggak bakal masuk surga. Kenapa? Karena banyak dosa, ya kan? Banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kelalaian, banyak perintah Allah yang tidak kita lakukan. Atau kita lakukan tidak khusyuk, atau kita lakukan tidak sempurna syarat dan rukunnya. Ini masalahnya di situ, ya kan? Jadi kita perlu ampunan. Makanya Allah suruh kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera kamu, jangan alur kelakon aja. Ini konsep alur kelakon ini juga masalah juga ini. Kalau makan alur kelakon enggak apa-apa lah. Itu juga kadang-kadang lihat anak-anak makan lelet itu marah juga kita kan. Setengah jam nggak selesai makan. Apalagi alon kelakon dalam ibadah. Ya, waktu udah masuk masih ntar ya kan, sholatin. Seharusnya baca Quran, ntar dulu. Itu namanya alon kelakon. Kalau bahasa Rasulullah itu apa? Taswif, mengulur-ulur. La'anallahul musawwifin. Allah melaknat orang-orang yang mengulur-ulur waktu. Waktu ini mutar terus nih. Ada istilahnya kita nggak bisa mutar jamnya mutar balik, nggak bisa kan? Dia mutar terus kan? Mau kita stop pun jam waktu muter. Jam itu kan hanya indikator waktu. Nggak ada kaitannya dengan jam. Nggak jam ada nggak ada jam waktu muter. Pagi, duha, zuhur, asar, maghrib, begitu terus kan? Isya putar lagi. Bisa kita bilang matahari stop? Nggak bisa. Sedetik waktu kita yang hilang, wassalam. Nggak bisa diulang lagi. Kita isi dengan kebaikan amal soleh, kita berarti beruntung, ya kan? Lewat waktu itu kita berarti merugi. Sedetik nih kita nggak lakukan amal soleh, rugi sudah. Karena jatah hidup kita kan sekian detik, ya. Seperti yang dikatakan oleh syair, daqatu qalbil mar'i qailatun li sahiba inal hayata daqaiqu wa thawani. Denyut jantung kita ini berkata kepada kita, hei yang punya jantung nih, yang ada jantung di dalamnya, hidup ini cuma beberapa menit dan beberapa detik, ya kan? Makanya ketika Ashabul Kahfi ditidurkan Allah selama 300 tahun atau 39 tahun, mereka merasa berapa lama? Sehari atau setengah hari? Atau seorang yang dimatikan Allah 100 tahun, ya kan? Karena dia sombong. Kalau tadi karena diselamatkan Allah, Ashabul Kahfi tinggal di negeri penguasa zalim, rakyat harus dipaksa musyrik,
ikut aturan-aturannya dia, aturan Allah ditinggalkan. Kayak sekarang nih kan, ada sekelompok pemuda nggak mau ikut, mana mau dia? Dia konsepnya illadzina amanu wa amilus shalihat. Konsepnya iman harus terjaga, amal harus banyak, harus ada tawasau agar amal itu bisa continue, bisa semangat terus, bisa benar. Diperkuat tawasau kan. Lari mereka, Allah suruh lari. Ternyata Allah arahkan ke gua, katanya tuh ada di Jordan. Saya sampai ke sana ya. Wallah benar atau tidak? Gua kalau tidurkan di situ, maka bawa anjing seekor. Anjing itu yang jaga-jaga mereka. Allah suruh anjing 300 tahun anjing jaga mereka. Ya Allah. Enggak dikasih makan, Allah yang ngasih makan. Kita punya anjing mikirin ngasih makan aja kan. Fakir miskin enggak dipikirin, anjing dipikirin. Makanya ada rumah sakit anjing, rumah sakit kucing saya lihat, rumah sakit apa aja ada. Ya kan? Lalu Allah suruh tidur, Allah tidurkan sampai penguasa jatuh, berubah sistem pemerintahan, baru Allah bangunkan dia, mereka. Tapi kalau yang satu orang ini sombong, pergi dia satu negeri yang sudah hancur-hancuran, dia Allah azab, ya. Lalu dia katakan, anna yuhyi hadillahu ba'da mautih. Mana mungkin Allah bisa hidupkan orang sudah mati ini? Lalu Allah matikan dia, fa amatahu Allah mi'ata 'am. Allah matikan dia 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan dia lagi setelah 100 tahun. Kemudian Allah katakan pada dia, malaikatnya, berapa lama kamu di sini? Dia bilang yauman au ba'dha yaum, seakan sehari cuma atau setengah hari. Jadi kalau umur kita 100 tahun, 300 tahun, itu ibarat sehari dengan setengah. Lah apalagi umur kita cuma 60. Apalagi umur kita cuma 70. Ya kan? 80. Umur 80, 70 tahun penuh maksiat, tinggal 10 tahun sisanya. 70 tahun makan riba kerjaannya, sogok menyogok, palak memalak, ngeri itu. Makanya perlu ada amal soleh yang mengimbanginya kan. Perlu ada tawasau bil haq. Perlu semakin dekat ajal semakin tinggi speednya. Jangan dibalik. Karena kita ini korban kepegawaian yang konsep pensiun. Itu konsep orang barat yang nggak kenal mati, nggak kenal akhirat. Ya. Umur 56 pensiun. Kalau dia profesor bisa sampai umur 80 70 pensiun. Habis pensiun bengong. Maka banyak yang sakit sebelum pensiun, post power syndrome. Yang biasa dapat jabatan. Enggak, kita ini enggak ada pensiun. Konsep Allah hidup ini enggak ada pensiun. Pensiun kapan? Mati, baru kita pensiun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah terus Tuhanmu itu kata Allah. Saya ini sembah terus saya ini. Iyyaka na'bud. Kepada dia saja kita menyembah, kita taat, kita aturannya segala macam. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kalian didatangi oleh kematian. Jadi kematian yang datang kita nggak perlu cari-cari mati. Mati akan datang sama kita. Dan kita tidak akan bisa mati sebelum ada ajal. Ya kan? Nah, menarik tuh kematian itu. Banyak orang sakit-sakit. Maka kata syair apa? Tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri. Berbekallah kamu dengan takwa karena kamu tidak tahu. Idza janna al-lailu hal sata'ishu ila al-fajri? Kalau malam gelap gulita, apa jaminan kamu hidup sampai fajar? Pagi enggak ada kan? Tidur bisa langsung Allah cabut nyawanya. Enggak ada jaminan kita. Maka doa bangun tidur, alhamdulillah, baca bangun tidurnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji Allah telah menghidupkan kami tadi, kami ini mati, setelah kami mati dan kepadanya lah kita kembali. Ya. Wa kam min salimin mata min ghairi illatin wa kam min maridin 'asha hina min ad-dari. Betapa banyak orang sehat walafiat tak mati. Ya kan? Main bola, olahragawan, tentara mati dia tanpa ada waktu sebab penyakit.
Tapi betapa banyak orang yang sakit bertahun-tahun tidak mati. Coba lihat. Jadi sakit itu tidak harus menyebabkan orang mati. Mati itu ajal. Hatta nggak sakit pun mati. Orang taat mati, orang maksiat juga. Yang ngerinya kalau mati dalam keadaan maksiat. Maka ada istilah orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya taat, insya Allah dia akan Allah matikan dalam ketaatan. Kalau dia ahli maksiat, bisa jadi dia mati dalam keadaan. Makanya jaga diri Pak. Apalagi kita umur segini nih, mau ngapain lagi? Ya kan? Wa kam min fata yusbih wa yumsi aminan wa qad nusijat akfanuhu wa la yadri. Berapa banyak anak muda pagi sore masih tentang-tentang, pas kafannya udah disiapkan, plak mati. Kita lihat kan anak muda banyak mati. Na'udzubillah kalau matinya kena narkoba. Na'udzubillah. Ya, bagi Allah enggak ada urusan. Sampai ajal suruh malaikat maut cabut. Maka kita jaga kebiasaan kita dalam keadaan amal soleh dan ketaatan. Semoga Allah matikan kita dalam amal soleh dan ketaatan. Kita berusaha. Itu dulu materi saya namanya itu apa? Manajemen kematian. Terus manage untuk mati, bukan hidup yang di-manage. Habis waktu mikirin rumah, mikirin mobil, mikirin tanah, mikirin ini, mikirin mati. Mati. Kita enggak bagaimana manage kematian. Karena kematian itu titik, ya kan? Satu titik, ya kan? Nah, itu yang kita tuju. Kita jaga terus nih. Speed amal solehnya yang kita kencangin. Speed muhasabahnya, ya kan? Kita muhasabah. Jadi ke pegawai enggak. Habis kerja pensiun dia selesai. Watak itu, karakter itu kebawa dalam hidup. Itu berbahaya. Maka saya dulu ingin buat program yang namanya program Husnul Khatimah. Yang sudah pegawai itu kita berikan pendidikan, ilmu, praktek amal agar dia husnul khatimah. Entah 6 bulan setelah itu, setahun itu kita nggak tahu kan. Tapi saya belum dapat modalnya karena saya ingin buat di daerah-daerah dingin yang suasananya bagus, ya kan? Ada peternakan, ada perikanan, ada apa namanya itu tempat kegiatan yang lain yang buat dia tidak boring gitu kan, tidak bosan. Doain lah, perlu modal juga tuh. Karena saya lihat umat kita kalau setelah pensiun itu seakan-akan bener nggak ada ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain. Padahal mas setelah pensiun itulah 24 jam ada waktu dia untuk amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Nah, ini bahaya konsep kerja itu. Karena pola orang barat, pola orang yang tidak kenal akhirat, tidak kenal mati. Mereka mati kayak apa aja nggak ada urusan mereka. Mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan minum khamar, mabok-mabok, nggak penting bagi mereka. Karena nggak tahu akhirat. Kalau kita nggak, bahaya. Nah, jadi kembali kepada tadi, kita kalau tidak tahu tujuan sesuatu, kita nggak akan bisa bertahan lama. Tujuan Ramadan itu cuma 3. Okay? Pertama, agar kita dapat ampunan. Makanya Rasulullah SAW selalu mengaitkan tuh, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam dzambi. Siapa yang melakukan saum didasari iman dan ihtisab, iman dia yakin kepada Allah kan, ini perintah Allah, ini aturan Allah. Ihtisab itu hanya mengharap pahala dari Allah. Kita puasa bukan ingin menurunkan kolesterol ya, jangan, nanti dapatnya itu aja. Jangan kolesterol juga nggak turun karena buka puasa pakai gorengan, naik lagi dia, ya kan? Salah kaprah. Nggak tahu kita minyak nyantai yang berapa kali tuh goreng-gorengan itu. Harusnya gorengan itu dibuat standarisasi juga dong. Ini kan makanan rakyat. BMG aja nggak ada standarnya.
MBG ya, MB terbalik-balik. Kemudian ada hadis Nabi lagi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa melakukan qiyam, salat malam, tarawih itu namanya qiyam. Aslinya qiyam. Salat qiyam, kita berdiri di malam hari kan? Dan karena tarawih itu konsepnya santai-santai, disebut tarawih, santai-santai. Kita malah kebalikan. 23 rakaat 6 menit. Gimana kok bisa itu? Kan viral dulu tuh kan? 23 rakaat 6 menit. Gimana caranya? Senam pagi aja nggak bisa begitu tuh. Nah, inilah karena nggak ada ilmu, nggak ada iman, repot. Nggak tahu target sholat itu apain. Jadi siapa yang sholat malam atau tarawih dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan dosanya. Insya Allah, luar biasa kan. Kemudian ada lagi hadis mengatakan man qama lailatul qadri, siapa yang bangun malam nanti di malam Lailatul Qadar, dia sholat malam Lailatul Qadar. Sholat malam itu dimulai waktu setelah Isya, ya kan? Itu malam namanya. Sampai menjelang waktu subuh, sahur. Selama itu waktu boleh mas sholat. Mau istirahat dulu, mau tidur dulu, nggak apa-apa. Bisa Isya tidur dulu, silakan. Terbangun jam 11, jam 12 bangun sholat. Tapi habis sholat Isya tidur bablas sampai azan. Itu keenakan tidurnya itu. Setan itu yang niup-niup di kepala kita ini. Jadi begitulah. Bahkan sampai Rasulullah SAW ketika naik mimbar, ini berapa anak tangganya nih? Sunnahnya itu 3 ya. Mimbar yang sesuai, tapi nggak wajib ini ya. Mau 5, mau 10 terserah lah. Sunnahnya anak tangga mimbar itu 3. Karena masjid di atas mimbarnya kan? Iya, kalau masjidnya gede, mau harus di atas. Di mana-mana di Arab tuh masjidnya gede-gede, mimbarnya di atas ini, nggak masalah. Oh, Masjidil Haram kok mimbarnya di bawah? Iya, syuting ininya kan, videonya seorang bisa lihat. Terus mic-nya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu the best in the world itu. Ada kadang kersek-kersek nggak? Berkilo-kilometer sekitarnya bersih. Itu mahal banget itu ya. Ini masjid kita kadang-kadang secuil kersek-kersek. Dia kira nih imamnya yang batuk, kan? Imam yang flu, ternyata enggak, mic-nya yang ngurus mic-nya karena orang kita enggak beres. Jadi ini Rasulullah ketika naik mimbar dia cak amin, naik satu lagi amin, naik satu lagi amin. Sahabat penasaran dong. Rasul bilang amin, doa enggak ada tiba-tiba amin gitu kan. Setelah selesai salat khutbah turun salat, ditanya sama sahabat, Rasul, tadi kamu baca amin itu apa? Kalau orang kita enggak takut bertanya kan? Orang kita kan takut pasti bertanya kan? Ya udahlah, ya takut bertanya hilang ilmu. Atau dibelokin tafsirnya. Wah ini sakral nih, keramat nih kan? Main amin-aminnya nggak pakai doa. Aneh-aneh aja orang kita. Dibilang ustadznya sakral, kiainya keramat. Enggak. Rasul katakan tadi saya dengar malaikat berdoa. Lihat. Makanya saya aminin. Apa doa Rasulullah? Pertama, ya, raghiba anfu rajulin zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Hinalah orang yang nama saya disebut di depan dia dan dia tidak bersalawat kepadanya. Lihat. Jadi kalau kedengaran khatib, imam, siapa aja nyebut nama Muhammad, kita harus apa? Sallallahu alaihi, itu minimal tuh. Kalau bisa baca panjang, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kayak kita sholat itu kan, tapi minimal sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah Rasulullah yang kita tinggal. Mana ada kita lihat khatib bicara kita ini salat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang dengar sallallahu alaihi wasallam, itu sedikit sekali. Ini orang begini didoain oleh malaikat agar hina dan Rasul aminkan. Artinya apa? Terkabul. Jadi orang yang disebut nama Nabi Muhammad SAW depan dia dengar konteksnya apa aja lah. Mau konteks ceramah,
konteks khutbah atau ngobrol-ngobrol tiba-tiba ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kan, kita harus sebut apa? Salawat pada Rasulullah SAW. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina, kita kan alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Karena sunnahnya salawat itu harus banyak. Boleh kita baca sendiri tanpa dengar nyebut nama Muhammad. Harus lagi kita salawat ketika mendengar orang menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nih raghima anfu rajulin adraka ramadhana wa lam yughfar lah. Celaka, hinalah orang yang diberi Allah kesempatan masuk umurnya bulan Ramadan tapi enggak kunjung dapat ampunan. Ya kan? Di Ramadan ini mah ampunan isinya. Kita ini butuh ampunan. Kalau enggak ada ampunan kita enggak akan masuk surga. Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, ya kan? Segera kamu kejar ampunan itu dan surga. Ini berarti surga itu bersyarat dong. Enggak ada tanpa syarat, hidup ini enggak ada. Mau sehat ada syaratnya, mau berilmu ada syaratnya, mau diterima amal ibadahnya ada syaratnya. Ya enggak pakai syarat tuh mati ya tadi kan. Sampai ajal selesai, syaratnya cuma satu. Ajal itu bertentangan kita dengan Allah Ta'ala. Nah ini yang kita khawatirkan. Makanya orang enggak bertahan sampai akhir Ramadan. Karena Rasul katakan apa? Raghima anfu rajulin adraka ramadhana. Ya, sebulan berarti kan. Hinalah orang yang dia mendapatkan sebulan Ramadan sampai akhir berarti kan. Orang kita enggak bertahan 2-3 hari aja selesai, 3 seminggu selesai. Orang berhusnuzon, mungkin sholat di rumah, ya sholat zuhur kok di rumah, sholat subuh kok di rumah, sholat tarawih di rumah boleh, oke, ya kan? Karena dia mungkin mau lebih khusyuk, mau ajak keluarganya segala macam, tidak apa-apa. Sholat sunat di rumah mah oke. Tapi kalau wajib fardu di rumah, nah itu nggak sudah sunnahnya itu. Nggak dengar baca Quran, mungkin dia baca Qurannya di kantor, di kantor juga enggak, di rumah juga enggak, apalagi di kantor. Mungkin di toko tempat bisnis dia, di rumah aja enggak, yang waktunya cukup kondusif, apalagi tempat bisnis, tempat kerja, tahu sendiri lah enggak? Tempat kerja itu kalau enggak ada kerja, cari kerja dikerjain gitu kan. Jadi harus tahu kita targetnya. Itu target Ramadan, diampun dosanya. Yang kedua jelas la'allakum tattaqun. Agar kita meraih takwa. Artinya apa? Dengan Ramadan itu kita terdidik menjadi orang yang taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini enggak. Ramadan, puasa, ghibah jalan, ya, korupsi jalan, cuma sedikit aja diturunin volume. Kemarin 1 triliun, sekarang 0,5 triliun. Ya kan? Pelacuran jalan, riba jalan, sogok menyogok jalan, nipu jalan, nipu dagang, nipu politik jalan, ya kan? Dia bilang ini MBG ini mencerdaskan anak-anak. Ini bohong ya. Mabok iya. Gini-gini nih. Ngeri kita hidup di Indonesia ini. Jadi kita harus tahu target Ramadan itu adalah membuat kita dia orang bertakwa. Jadi semakin hari kita semakin taat pada Allah dan semakin menjauhi apa yang dilarang Allah. Terdidik sebulan penuh di training. Makanya konsep puasa itu apa? Mengharamkan sesuatu yang tadinya dihalalkan. Coba lihat. Kenapa syarat sah puasa, syarat rukun puasa itu termasuk apa? Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri, padahal tadinya halal. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Kalian di malam hari silakan aja kata Rasulullah. Tapi itu hanya berlaku hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Berlaku cuma sampai masuk waktu subuh. Habis itu summa atimus siyama ilal lail. Kalian harus sempurnakan puasa sampai malam. Sampai kapan? Sampai tenggelam mata. Jadi mana aja kita tinggal. Nggak harus 14 jam kayak di Indonesia. Kalau tinggal di Eropa, kalau musim dingin bisa lebih cepat. Tapi kalau musim panas lebih lama.
Ya kan? Karena Allah yang ngatur tuh, matahari bukan kita yang ngatur. Nah, jadi semakin hari semakin takwa kita. Kelihatan itu orang yang sukses Ramadan itu kelihatan habis Ramadan, takwanya bertambah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Taatnya semakin banyak, maksiatnya semakin berkurang. Makanya saya berangan-angan gitu ya, bercita-cita 10% aja pengaruh Ramadan terhadap takwa kita. Kita butuh 10 tahun cuma kan, 10 kali kan. Komplit takwa kita tahun ke-10 dah. Tahu kita halal mana, yang haram mana, yang kita ambil mana, yang dilarang mana, perintahnya mana, larangannya mana, tahu kita. Ini enggak udah 60 kali Ramadan, enggak jelas juga. Kenapa? Karena tadi itu enggak mau mencari ya, apa saja ilmu dan amal yang harus dilakukan untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa saja hal yang dilarang harus tinggalkan agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertambah-tambah status saja. Hidup itu dinamis. Ya kalau nggak dinamis itu namanya batu. Batu aja doang perkembangannya kan. Hidup batu namanya. Kalau manusia hidupnya harus dinamis. Kalau nggak kehilangan khususiat kemanusiaannya, keistimewaan kemanusiaannya hilang. Kalau dia tidak dinamis. Maka lah ulang-ulanglah Ramadan di tiap tahun dengan harapan kita bertumbuh iman dan takwanya, dapat selalu ampunan dari Allah. Nah yang ketiga nih, lebih penting lagi nih, Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ya, kualitas diri, kapasitas diri dan nilai yang ada dalam diri kita. Loh. Jadi kalau Ramadan orang kapasitas dan kualitas yang nggak meningkat, berarti nggak benar Ramadannya. Ya kan? Kalau value nilai-nilai atau pahala-pahalanya tidak melonjak tinggi, ya kan? Kalau istilah saham itu kan, ya kan? Meroket, kayak Jokowi dulu ekonomi meroket. Roketnya di mana? Orang percaya aja tuh kan. Menyungsep, nah itu iya kan? Roket menyungsep itu berbeda 1 derajat. Jadi ada satu kesempatan bagi kita di muka Allah agar kita meroket kualitas, kapasitas dan value yang ada dalam diri kita, itu pahala kita. Seperti yang Rasulullah katakan, qad atakum Ramadan syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Ya. Iftadara alaikum siyamahu, Allah wajibkan kalian berpuasa di situ. Ramadan ini wajib. Ya. Berdosa besar kalau orang tinggal, makanya Ramadan termasuk rukun Islam. Ya. Futihat abwabul jannah, di bulan itu dibuka lebar-lebar pintu surga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, abwabul jahim. Allah tutup pintu-pintu neraka. Wasufidatis syayatin atau maradatus syayatin, dibelenggu setan-setan itu Allah Ta'ala. Oke, pengaruhnya Ramadan terasa kan? Pengaruh setan terasa kan? Kurang kan? Ya. Fihi lailatun. Di sini nih. Di dalam Ramadan ada satu malam ya, khairum min alfi syahrin. Nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, sini harus kita pikir, Pak. Kita dagang aja ingin dapat keuntungan besar segitu kan? Maka Ramadan nggak ingin dapat pahala yang besar, ingin dapat kebaikan yang besar. Ada satu malam lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 83,3 tahun. Kalau kita dapat malam itu, malam qadar itu, inna anzalnahu fi lailatil, kami turunkan Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam qadar. Malam itu berubah nilainya menjadi lebih baik dari 1000 dan berlaku sampai hari kiamat. Malam itu berlaku sampai hari kiamat. Cuma kapan? Nah, di sini orang kita. Sahabat juga penasaran kapan?
Ketika sahabat tanya Rasulullah, dijawab kadang-kadang Rasulullah bilang malam ganjil, pokoknya malam ganjil 10 hari terakhir, ya kan? Nanya lagi malam 27, nanya lagi malam 29. Kenapa Rasulullah nggak bilang pasti malam ini? Kalau dibilang pasti malam ini, selesai sudah, rahasianya ketahuan. Makanya Rasulullah nggak mau jawab fix malam tertentu, diacak-acak. Kemudian Rasulullah apa? Sunnahkan i'tikaf 10 hari terakhir lah. Nah, sama aja Rasul bilang, kalau kalian mau dapat i'tikaflah di masjid 10 hari terakhir, bukan di pasar i'tikafnya, bukan di mall, bukan di jalan tol, di Cikampek macet berhari-hari sehingga batal puasa, sehingga sholat gak jelas. Wah, itu ciri-ciri orang yang gak tahu nilai Ramadan. Ya, saya sejak tahun 91 alhamdulillah sampai sekarang 10 hari Ramadan itu i'tikaf. Mau di mana aja lah dapatnya. Belasan kali alhamdulillah di Masjidil Haram saya i'tikaf, belasan kali. Bulan terakhir Masjid Nabawi. Ya kan? Terjaga. Di sini berapa kali deh? Sekali tahun lalu ya. Ya, insya Allah tahun ini di Ciawi Masjid Besar Amalia. Yang mau ikut terkasih brosur ininya Pak, sebarin jamaah yang mau ikut Masjid Amalia yang gede itu yang Ciawi itu, saya ajak di situ, kita tikap di situ. Karena tadi Ramadan membuka peluang ampunan, membentuk kita menjadi orang bertakwa. Ada lebih dahsyat lagi apa? Ada satu malam diberi Allah nilai kapasitas diri, value diri kita, pahala kita lebih baik dari 1000 bulan per 3 tahun. Itu hanya dapat kalau i'tikaf. Maka Rasulullah sunnahkan i'tikaf. Kita alasan macam-macam, belum siap lah Ustaz. Umur berapa Pak? Hampir 80. Lah selama ini kemana aja? Kalau anak umur 15 tetanya belum siap, wajar lah kan? Saya belum 15 umurnya saya. Ya udah umur 16 kalau umur terpanjang i'tikaf. Nah ya kan? Dulu awal tahun 90-an kita hidupkan sunnah i'tikaf sampai ramai sekali masjid-masjid di mana-mana. Tapi sekarang udah melentur lagi. Sibuk politik. Merusak tuh politik. Cinta masjid kurang, cinta ibadah kurang. Apalagi dia udah bisa nyumbang kan. Kan saya udah nyumbang. Lah nyumbang mah lain lagi ceritanya. Ya kan, enggak Ramadan kita nyumbang juga, enggak Ramadan kan. Ramadan nyumbang lebih banyak lagi harusnya. Karena amal ibadah itu jangan dipertentangkan ya. Saya udah begini berarti ini enggak perlu. Jangan. Kak Menteri Agama sekarang nih, saya anggap nih orang ini murtad nih. Menteri Agama sekarang tuh murtad. Dia bilang zakat enggak perlu, tinggalkan itu zakat. Sedekah yang diperbanyak. Ini jadi heboh sekarang. Saya udah kasih tulisan pendek. Orang mengucapkan begini ini batal agama tauhid akidahnya. Karena menurut dia masa 2,5% cuma negara butuh uang banyak, rakyat butuh uang banyak. Ente bodoh atau sengaja bodoh atau ada pesan karena sebelumnya dia ngomong BMG itu akan diambil dari uang zakat. Ini menteri sesat ini, saya udah tulis itu, keluar dari Islam kalau dia nggak bertobat. 2,5% itu cuma zakat perdagangan, zakat emas, zakat uang. Kalau kita nyimpan uang, nyimpan emas, itu 2,5%. Tapi yang lain pertanian 5-10%, barang tambang sampai 20%, 20% karena itu rikas. Apalagi batu bara itu kan, keruk doang. Saya lihat, saya diundang dulu 10 hari selama bulan Ramadan ceramah di Bumi Risos sana. Mobil segede-gede masjid ini, segede kota api kelihatannya, kota api, saking berkilo-kilo aja gitu, itu dikeruk, itu 20% zakat itu menurut saya itu. Karena nggak ada input kita untuk menciptakannya dia kan, atau terlibat processing, nggak ada. Ambil keruk, cica-cica, bersihin selesai. Nggak bayar zakat mereka itu. Dia nggak paham. Zakat itu rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Dia mau batalin zakat itu alasannya kecil lah, nggak ada gunanya. Emang Allah nggak tahu apa? Emang ente lebih tahu dari Allah? Kenapa zakat 2,5%? Kenapa ini 5%? Kenapa 10%? Kenapa 20%? Orang percaya, orang Indonesia percaya itu. Wah hebat Menteri Agama, hebat dalam kekufuran saya bilang.
hebat dalam kemusyrikan, dalam kekufuran. Saya udah ngamati dia bertahun-tahun, 15 tahun. Memang orang sesat ini. Semua aliran sesat ada di otaknya itu. Pokoknya jangan Islam yang benar lah. Semua ajaran Islam yang sesat ada di kepala. Liberalisme, segala macam, sekularisme, Syiah segala macam ada di kepala dia semua. Yang nggak ada, dia bilang apa? Zakat tidak populer dalam Al-Quran. Tidak populer dalam yang ada itu sedekah. Zakat tidak populer zaman Nabi. Bohong dia. Saya cari, langsung saya cari, lebih dari 28 kali zakat itu disebut dalam Al-Quran. Zakat. Puasa aja cuma berapa kali? Haji cuma berapa kali? Ngapain ngaji, kita ngaji juga bahwa yang ngaji baca Quran jangan kencang-kencang. Kami berdosa kalau nggak kami dengar jadinya. Idza quri'a al-Quran fastami'u lahu. Ini enggak ada ilmu, ini enggak ada ilmu. Kalau ada orang baca Quran terus dengar kan? Sekarang kita sedang ngaji. Mau kita dengerin dia atau dia dengerin kita? Tolong dong kasih tahu. Kadang-kadang kita lagi talim, dia baca Quran situ kan, bergede kan. Ini enggak beradab. Enggak ada ilmunya nih. Karena ternyata kita bukan gurunya dia, karena kita bukan sunnah, guru sunnah. Saya bilang saya guru wajib, bukan guru sunnah lagi. Ustaz wajib, saya bukan ustaz sunnah. Pikiran-pikiran begini nih yang keliru sekali di kita ini. Penyakit ini, ya kan? Makanya perlu ada ilmu. Taruntut ilmu. Dia kira paling hebat tuh. Mana ilmunya, kasihan. Kita berdosa kalau kita ngaji kita nggak dengerin masalahnya kan. Allah yang bilang kan, kalau Quran dibaca kamu dengerin. Allah yang bilang itu, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum waktu kita ngaji dia ngaji lagi. Nah jadi ini orang bahaya sekali nih dikasih, apalagi sekarang jadi jabatan Menteri Agama, jabatan sebagai Imam Besar Istiqlal, dia dapat uang triliunan dari negara, dari pajak kita, dari uang rakyat untuk menyesatkan umat Indonesia ini. Ini bahaya ini harus kita angkat judul ini. Saya ada videonya, zakat tinggalkan. Kalau kita mau maju ekonominya, zakat tinggalkan. Loh, kira-kira menurut bapak-bapak nih, orang yang bilang begitu batal nggak imannya? Batal nggak? Batal, karena rukun iman. Kalau dia bilang kalian jangan cukup berzakat saja, bersedekah dong yang banyak, itu baru top markotop, ya kan? Ini enggak, dia bilang kita aja bagi hasil mudharabah aja bisa sampai 9%. Masa zakat cuma 2%? Masa ente lebih pandai dari Allah? Allah sudah atur tuh perdagangan. Kalau kita punya uang simpanan, kalau kita punya emas simpanan, sampai nisabnya, sampai halnya zakatnya 2,5. Tapi kalau ente punya pertanian, padi, perkebunan, cengkeh, segala macam itu, buah, kalau ente membiayai, zakatnya cuma 5%. Tapi kalau mengharapkan tak ada hujan, zakatnya 10%. Tapi kalau ente dapat barang di bawah bumi, galian 20% zakatnya, karena ente nggak terlibat produksinya. Emang siapa tuh orang kaya Kalimantan itu? Haji apa? Haji Isam ikut buat batu bara di bawah. Nenek moyangnya buat, enggak, Allah yang buat. Bumi Resource Bakri buat, makanya zakatnya 20%. Kalau menurut saya nih, itu boleh kita diskusikan. Tapi zakat itu tidak hanya 2,5%. Maka belajar Islam, atau pura-pura nggak tahu untuk melencengkan keagungan nilai zakat. Orang Ramadan ini biasa lomba-lomba bayar zakat. Kemarin di Surabaya, Masjid Cheng Ho di Surabaya itu kan berapa puluh miliar Cina-Cina Muslim keluarin zakatnya kan, puluhan miliar, ya kan? Kalau zakat tuh nggak bermanfaat, nggak peduli, ngapain Allah buat? Persoalannya dia lebih pintar dari Allah. Nggak terasa kita digiring untuk menjadi lebih pintar dari Allah. Nah begini-gini nih, gimana mau puasa bisa la'allakum tattaqun?
Bagaimana Ramadan bisa mendapatkan ampunan? Bagaimana Ramadan bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jangan-jangan dibilang nggak penting tuh itikaf. Ya ngomong itu ngapain, buang-buang uang aja. Bisa dulu kan yang sekuler itu kan, orang NU sekuler itu kan bilang, kenapa ngapain pergi haji, buang-buang duit aja. Orang Indonesia butuh duit katanya, triliun-triliunan ngasih Saudi duit. Kok haji dibilang ngasih Saudi duit? Emang bisa gratis? Soalnya nenek moyangmu yang punya kapal pesawat itu, nenek moyangmu yang punya hotel di sana, ya hotel sana mahal-mahal, bayar bangunannya mahal. Emang nenek moyangmu yang punya. Kalau nenek moyangmu yang punya juga belum tentu kamu kasih gratis kepada umat, ya kan? Pasti mungkin jangan-jangan lebih kapitalis lagi dari yang sekarang. Nah jadi jamaah sekalian Allah, kalau kita mau meningkat kualitas, kapasitas dan value diri kita, itikaf. Udah nggak ada jalan lain. Dapat tuh dijamin insya. Oh saya kan badan saya udah sakit-sakit nggak kuat. Ya nggak bisa, sebisanya. Yang penting kamu di masjid gitu loh. Rasul tuh akan bilang, karena zaman Rasul tuh nggak semua orang muda itikaf, semua orang tua-tua yang itikaf. Ada yang muda, ada ibu-ibu. Kalau tanya lagi boleh nggak ibu-ibu itikaf? Boleh, ada sunnahnya ada. Kalau ada orang mengharamkannya, dia nggak tahu Islam itu, nggak tahu Rasulullah, nggak tahu. Nggak boleh ibu-ibu itikaf, nggak boleh ibu-ibu ke masjid. Siapa bilang nggak boleh? Janganlah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Silakan ibu-ibu selama terpenuhi syaratnya. Dia ke masjid tidak merusak rumah tangganya dia kan, tugas-tugas di rumah kan. Dia ke masjid dengan aturan-aturan yang jelas, berpakaian yang syar'i, tidak boleh ikhtilat. Makanya kalau saya punya masjid nanti doakan kalau ada rezeki, saya akan setting masjid itu untuk ibu-ibu sekalian. Ya kan? Ada dapurnya di situ, ada ruang menyusuinya di situ, ada kliniknya di situ. Silakan ibu-ibu ke situ. Asal jangan tidur di masjid aja, tinggalin suami, ya nggak boleh juga, ya enggak? Ya kan? Tinggalin anak-anak, ya. Karena masjid kita nggak ada yang memenuhi persyaratan, saya lihat tuh ibu. Ini kan ditempel-tempel, dirombak-rombak. Ada sentersnya rancang dari awal kan. Ibu tuh posisinya di atas, punya tangga, punya lift sendiri, punya kamar mandi sendiri, punya ruang ganti sendiri. Karena dia lebih ribet dari kita kan. Ya kan? Punya tempat nyusui bayi, yang punya bayi sendiri. Kalau perlu kita taruh apa itu namanya? Taruh itu apa? Yang jaga bayi itu apa namanya? Hah? Babysitter yang kita taruh di situ. Terbayar babysitter agar dia khusyuk ibadahnya. Atau terkedatang masjid terus dia lagi. Di rumah ribet katanya kan. Jadi memang kalau nggak ada ilmu, nggak ada iman, semuanya jadi dia repot ya, dibuat begini repot, itu repot. Tapi itu syarat masjid sebenarnya, agar nanti ibu-ibu itu kan ilmunya juga berkembang ya kan. Ya kan, nggak perlu lagi ibu-ibu tuh pergi buat sana pengajian. Direkam TV ini hari ini Selasa merah bajunya, hari Rabu nanti kuning bajunya pakaiannya, hari Kamis hijau. Nah itu mah mejeng, itu bukan ngaji itu. Jamaah, jamaah. Nggak harus masjid itu pusat ilmu benar gitu, pusat pengembangan iman, ibadah, mencakup bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja, pemuda, itu harus semua terlibat di masjid itu. Bangun masjid miliaran tapi tidak ada isinya, nggak ada pengaruh Ramadannya. Berarti ini gagal Ramadannya, gagal. 3 kan, ampunan, ya kemudian apa lagi? Takwa, kemudian dapat value. Setahun sama kita, semalam itu kita dapat sama dengan beribadah 83,3 tahun non-stop, tanpa tidur, tanpa makan, tanpa istirahat. Mampu kita? Nggak bakal, mustahil. Maka Allah kasih peluang, nggak diambil. Dikasih peluang tiap tahun dapat 1000 bulan, nggak diambil. Berarti kan nggak paham, berarti kan targetnya kan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, nanti pekan depan, Sabtu depan kalau umur kita panjang, kita sehat, saya akan bahas kuncinya. Kenapa begini nih? Sekarang kan targetnya kan, biasa orang tahu target,
Tahu nggak tahu caranya pasti dikejar kan? Cuman dia lambat, orang cepat dapat dia lambat, ya kan? Dia tahu target, tahu caranya. Itulah orang yang sukses itu. Dulu saya waktu kecil ingat sekali ya, satu keinginan untuk mengetahui sesuatu itu luar biasa. Di rumah saya itu ada senjata banyak. Kakak saya itu senior kampung situ, kiai kampung situ. Jadi kalau ada polisi, kalau ada rata-rata itu betul yang dibawa itu dan ramil ya, dibawa biasa gitu ya, ya kan? Hah? Koramil ada, dan komandannya ada koramil. Itu kan mereka nggak mau ke kampung bertugas kan? Sebentar kan kampung saya di kampung udik banget. Untuk kampung itu 26 kilo dan hutan jalan baru ketemu dari kota. Atau lewat perahu 3 hari baru sampai ke Pekanbaru. Mana mau mereka? Guru juga nggak bertahan di Sulam. Jadi datang ditaruh aja senjata di rumah saya sampai 5 biji. Makanya saya dari kecil udah bisa nembak. Kita berburu rusa, harimau, gajah itu udah biasa saya itu. Ya kalau bolang mal belum ada apa-apanya lah dengan hidup saya itu. Belum ada apa-apanya. Ya kan? Jadi saya penasaran kan, kok canggih banget ya? Ada semi otomatik LE namanya kan? Sesektak, ya kan? Ada otomatik brand, nembak gajah apa ini kan? Saya penasaran tuh. Saya bongkar kakak saya nggak di rumah, saya bongkar. Dia nggak bisa masangnya. Itulah kalau nggak ada ilmu kan, semangat doang nggak cukup kalau tidak ada. Saya ketakutan. Ini senjata kalau nggak dipasang lagi gimana ini kan? Ya udah saya coba sampai keringatan bisa juga, tapi nggak bagus lah. Nah kakak saya lihat, kok jadi begini? Ini bahaya nih. Kamu bongkar ya? Iya, bongkar. Dipasang lagi. Itulah kalau nggak ada ilmu kita nggak akan bisa bertahan. Semangat pun, sesemangat apapun kita, kalau nggak ada ilmu nggak akan bisa bertahan. Nah orang kita ini coba lihat mana bisa bertahan di masjid sebulan Ramadan. Contohnya lah baca Quran sebulan Ramadan, ta'lim sebulan Ramadan, baca buku sebulan Ramadan, ya kan, bersedekah rutin tiap hari sebulan Ramadan. Mana bisa orang kita bertahan? Karena nggak ada ilmunya, nggak tahu targetnya, nggak tahu metodenya. Nah, nanti insya Allah kita akan cari ilmu dan metodenya bukan depan insya Allah ta'ala. Sehingga apa? Ketika kita udah tahu targetnya besar luar biasa Ramadan ini, sampai-sampai apa? Kita berpikir ini Ramadan terakhir, nggak ada masalah. Orang kita udah ngumpul 83 tahun kok. Itu dari Lailatul Qadar aja kan, belum yang lain kan. Puasa Ramadan tambah 6 Syawal itu udah setahun pula pahalanya kata Rasulullah. Ya kan? Kita qiyamul lail, kita baca Quran udah sekian. Hatta mati setelah Ramadan siap kita jadinya, karena kita udah punya banyak deposit akhiratnya. Itu benar, logika berpikir gitu tuh benar. Sama dengan kehidupan sehari-hari kita kan. Orang kalau udah banyak gajinya, besar pendapatannya setelah pensiun, no problem kan, no problem. Tapi kenapa kepada akhirat kita nggak seperti itu? Akhirat tempat kembali kita. Yakin gak yakin kita akan ke akhirat, siap gak siap akan ke akhirat. Nah itu yang jadi persoalan di kita ya, gak bisa bertahan, angat-angat tai ayam. Makanya orang bilang, Ustaz, dari ini cerita dari saya tinggal di Jakarta lah, 80-an. Kenapa gak bertahan Ramadan? Kenapa gak bertahan di masjid? Kenapa gak bertahan tilawah? Saya pelajari intinya memang di situ. Kita nggak tahu targetnya, ya nggak tahu metodenya, nggak tahu ilmunya, lemah pula iman. Selesailah. Iman lemah, ilmu nggak tahu, metodenya nggak tahu, target nggak tahu. Yang ada kayak handphone yang saya bilang kemarin itu yang ada di restart itu kan, bukan reset, kan? Restart itu kan jangka pendek, sesaat. Handphone udah letih, udah penuh nih, kita mati hidup lagi dia. Tapi itu lagi ngaco lagi dia. Nah, itu orang kita kan. Mau Ramadan, gegap gempita, ada sambutan, ada tarhib, oke, bagus, matiin kayak handphone. Cuma habis itu hilang lagi, nyangkut lagi dia. Baru semalam di masjid udah nggak kuat deh, 2 malam. Padahal Ramadan kan 29 atau 30 hari kan.
siang dan malam. Itu udah cukup melatih kita untuk bisa bertahan 11 bulan ke depan. Logikanya kan begitu kan. Karena kita tahu ilmunya, tahu metodenya, tahu targetnya. Ini yang nggak dibahas di masjid. Itu aja dibahas. Yang membatalkan puasa gini-gini, ya ini. Hadis dibaca, hadis-hadis yang nggak jelas. Kemarin saya nggak khutbah Jumat, saya mampir satu masjid di Depok sini, baca hadis nggak karu-karuan. Saya cari sampai saya cari di Google hadisnya, nggak ada, nggak ada hadisnya. Ini cerita-cerita doang. Dia bilang ada seorang sahabat bernama Sya'ban. Nah ini aneh nih nama sahabat Sya'ban. Emang orang Indonesia lahir Sya'ban dikasih nama Sya'ban. Ya, lahir bulan April kasih nama Aprizal. Lahir bulan Mei kasih Maya. Terpengaruh orang barat kan. Ada Sya'ban katanya. Ya kan? Wah baca karang-karang lah ceritanya itu untuk motivasi jamaah kan soal Jumat. Saya cari sampai sedang khutbah saya cari. Ketemu lah, nggak ada hadis ini. Yang ada tuh cerita-cerita aja di karang-karang. Ceritanya bagus, tapi dasarnya nggak ada. Kita yang berdasar aja dulu. Sudah habis yang berdasar, kalau kurang baru cari yang lain kan gitu kan. Ini yang dasarnya aja kita nggak pakai. Kalau soal memotivasi kita sahabat, yuk beribu-ribu yang sahih itu beribu-ribu. Mau kayak apa aja ada sahabat itu. Sampai sahabat itu baru bercampur suami istri malam pertama kedengaran panggil jihad, lupa mandi pergi berjihad. Hebat kan tuh. Kalau kita ntar tanggung, ya kan? Sampai sahabat sedang makan kurma, panggilan jihad, dilepas kurma, dibilang ini membuat lambat masuk surga aja saya ini. Kalau kita tambah lagi 3 piring lagi kan. Rokok juga itu, saya berhenti lah Pak merokok, tanggung Ustaz, tinggal masih banyak dalam dus. Ya Allah. Jadi jamaah sekarang Ramadan ini memang luar biasa kalau kita paham ilmunya, ya kan, tahu targetnya dan benar metode kita riset. Kita buanglah data-data informasi virus-virus yang selama ini nggak benar. Besok kita bahas tuh, ada virus otak, ada jantung kita, virus hati, ada virus di otak, ada virus di perut, syahwat. 3 ini yang jadi masalah. Ramadan itu menata itu semua. Ya makanya 10 kali aja bisa kita lewati Ramadan dengan baik, selesai sebenarnya perkara kita kan. Kenapa nggak selesai? Karena selama ini tidak diajarkan. Maka doakanlah saya punya masjid sendiri. Karena di masjid-masjid ditawarin nggak ada yang mau. Pak ini ada program masjid ini, nggak ada yang mau. Apa yang ditakutkan? Kira saya teroris kali ya? Ya kan? Nanti ditangkap sama dan Koramil sama Parcok nggak ada urusan mah kita sama ilmu kan, agama nggak ada urusan. Jadi ya bismillah, semoga Allah mudahkan kita menyelesaikan Ramadan ini. Tidak terasa udah sekian hari ya, ini semakin cepat berlalu. Kita akan rugi kalau kita tidak maksimal dalam. Buktinya nanti lihat, semakin akhir semakin maksimal kita di masjid. Sampailah 10 terakhir kita di masjid. Orang nggak ada itikaf nggak ada urusan. Memang orang kita yang butuh kan? Kita yang butuh. Lailatul Qadar siapa yang butuh? Kita. Oh soal pekerjaan bisa diatur-atur lah. Makanya perlu manajemen hidup itu. Masa 11 bulan 20 hari nggak cukup untuk mengatur 10 hari, berarti kitanya selama ini hidupnya kacau. Ya, kalau perlu sebulan penuh ini kita nggak kerja, karena udah 11 bulan kita mencari rezeki siang malam. Masa nggak cukup? Berarti bohong. Pertama dia boros, habisin kan. Yang kedua dia bohong. Ternyata kita lihat rekening dia masih banyak. Nah semoga Allah mudahkan selalu kita mencari ilmu. Allah jaga iman dan Islam kita dan kesehatan kita. Allah ampuni dosa kita dan kedua orang tua kita, anak-anak cucu kita. Allah wariskan Al-Quran pada mereka insya Allah. Tentu baca doa kafaratul majlis. Barakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.